Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Selamat datang di program onboarding PT Digital Trust Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firul Zaman. Di sini saya sebagai pemateri, saya akan menjelaskan tentang communicate with confidence. Tujuan pembelajaran pada sesi ini, saya harap kalian akan memahami etika profesional. Yang kedua, menerapkan komunikasi asertif. Dan yang ketiga, menentukan tindakan akuntabel. Di sini ada fondasi keterampilan kerja masa kini. Diambil dari sumber WEF Top Skill 2025. Dunia kerja modern tidak hanya menilai kemampuan teknis, tetapi memprioritaskan keterampilan adaptif. Nah, di sini ada job skill yang diambil dari survei WEF 2025. Tapi kita hanya mengambil 3 saja, yaitu active learning, critical thinking, resilience, stress tolerance, and flexibility. Di sini ada active learning. Kita tuh harus bisa aktif dalam bekerja. Jadi jangan mengandalkan satu sama lain. Yang kedua ada critical thinking. Dalam sebuah perusahaan dan kita diberi pekerjaan, kita tuh harus bisa berpikir kritis bagaimana penyelesaian ini agar bisa selesai dengan tepat. Nah, yang kedua, ini yang paling sering dialami oleh para Gen Z sekarang, ketahanan mental. Dalam dunia kerja, ketahanan mental ini perlu dipertahankan. Kenapa? Karena di dunia kerja ini, jika kalian tidak mempunyai ketahanan mental yang kuat, maka kalian akan merasa bahwa kalian itu gampang terkena mentalnya. Jadi sekalinya dimarahin gampang lemas. Nah, itu tidak boleh dan itu tidak dipakai di dunia kerja. Di sini ada pergeseran paradigma kampus dan korporat. Kesalahan di dunia kampus akan menurunkan nilai IPK, tapi hanya IPK kalian. Beda di dunia profesional. Jika di dunia profesional akan merusak integritas data perusahaan, bukan integritas data perusahaan juga, tapi integritas kalian juga. Yang kedua, dampak keterlambatan, mengurangi poin tugas untuk di dunia kampus, dan poin tugas itu tidak terlalu berpengaruh pada diri kalian. Sedangkan di dunia profesional ini akan menciptakan efek domino. Efek domino adalah efek berantai yang akan dialami oleh perusahaan dan tim kalian. Arti mandiri. Nah, banyak yang salah mengartikan arti mandiri. Jika di dunia kampus, arti mandiri itu menyelesaikan semuanya sendiri tanpa bantuan. Tapi jika di dunia profesional, mengetahui kapan harus mengeksekusi sendiri dan kapan harus mengeksekusinya dengan tim. Jadi kita tuh harus tahu kapan kita harus mengeksekusinya dengan sendiri dan kapan harus bekerja sama dengan tim. Nah, di sini ada 3 pilar utama etika profesional. Yang pertama ada akuntabilitas dan integritas. Kalian sebagai karyawan baru harus punya rasa tanggung jawab atas kebenaran tugas, akurasi, dan kejujuran. Data jauh lebih bernilai daripada sekedar cepat selesai. Yang kedua ada etiket komunikasi, cara menghargai waktu, kerja atasan, dan tim saat menyampaikan kendala atau bertanya. Jadi etiket komunikasi ini, jika kalian tidak mengetahui apa yang kalian kerjakan dan udah stuck banget, kalian tanyakan saja. Bertanya sama dengan bukan kalian tidak punya kemampuan, tapi bertanya untuk kebaikan kalian dan kebaikan tim, agar tim itu tidak merasakan efek domino yang tadi, kan merasa dirugikan dalam segi waktu. Yang ketiga ada inisiatif yang bertanggung jawab, kemauan belajar dan berikhtiar mencari solusi saat menghadapi kesulitan teknis sebelum meminta bantuan. Jadi sebelum meminta bantuan yang ini, kalian tuh harus bisa bahwa membuktikan kalian tuh udah benar-benar mencari solusinya dengan tepat sebelum bertanya. Jadi cari solusi dulu, jika sudah stuck baru kalian bertanya. Di sini ada studi kasus dilema. Studi kasus dilema hari ketiga Alia pada hari ketiga ditugaskan untuk menginput data penting pelanggan ke dalam sistem, tetapi Alia mendapatkan kendala menemukan langkah parameter baru yang tidak dipahami. Yang dialami Alia ini
nih dilema mental. Teringat pesan onboarding karyawan harus mandiri dan proaktif. Nah ini salah. Ketakutan jika saya banyak bertanya, saya akan disangka manja dan tidak punya problem solving. Nah ini juga salah. Yang benar tuh kayak gini. Nah ini prinsip utama korporat. Inisiatif sejati bukan berarti menebak-nebak sendiri dalam gelap, melainkan menempatkan akurasi data perusahaan di atas ego pribadi. Jadi kalian jika tidak tahu apa yang kalian kerjakan, kalian tanya itu bukan berarti kalian tuh tidak mampu, tapi tanya itu agar kalian bisa menentukan jalur tugas yang kamu kerjakan agar cepat selesai dan akurat. Di sini ada solusi satu, menit awal sampai menit 15 active learning, usaha baca SOP, cek panduan onboarding, identifikasi opsi masalah, cari story data. Lalu selanjutnya menit 16 berhenti menebak. Nah seperti yang saya ucapkan, berhenti menebak ini jika kalian tidak tahu tanyakan saja, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Di solusi kedua ini komunikasi berbasis solusi. Nah ini adalah salah satu pesan yang tidak ada kesannya sama sekali. Kesan tidak ada usaha mandiri. Jadi ditugaskan tapi langsung bertanya gitu. Dia nggak mau mencari itu sendiri tidak mau mencari solusi sendiri. Jadi dia langsung bertanya aja gitu. Nah itu tidak boleh. Yang benar itu seperti ini. Nah di sini formula pesan anti gengsi. Yang pertama, konteks empati, sopan menyatakan pekerjaan saat ini. Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya sedang menginput data pelanggan dan mengalami kendala parameter di langkah X. Nah itu konteks empati. Terus ada yang kedua, bukti critical thinking, menunjukkan bahwa Anda sudah usaha mandiri. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, kalian cari solusi kalian sendiri. Jika benar-benar udah mentok, kalian tanyakannya akuntabilitas. Alasan bertanya adalah demi akurasi sistem, bukan karena malas. Lalu yang keempat ada etiket waktu, meminta waktu spesifik dan singkat, tidak menuntut respon instan. Apakah Bapak ada waktu sekitar 3-5 menit hari ini? Terima kasih Pak. Nah itu adalah cara bertanya yang benar kepada atasan jika kita tidak mengetahui apa yang kita kerjakan. Pada kesimpulan materi ini, budaya kualitas di atas gengsi. Pesan untuk karyawan baru, tidak perlu tahu segalanya sejak hari pertama. Singkirkan gengsi, bangun kemampuan belajar dan beranilah meminta klarifikasi dengan etiket yang tepat. Lalu pesan untuk pemimpin, bangun psikologikal safety, keamanan psikologi, ciptakan ruang aman agar tim tidak merasa dihakimi. Pasti kalian pernah merasakan kan, takut jika bertanya, takut dihakimi. Nah ini juga untuk pemimpin tim jangan boleh kayak gini. Lalu bertanya dengan cerdas bukanlah tanda ketidakmampuan, melainkan bukti komitmen terhadap kualitas kalian sendiri. Pada materi ini saya tutup. Terima kasih semuanya sudah hadir di onboarding program kami. Dengan materi yang saya sampaikan ini, semoga kalian lebih percaya diri dan kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya.